Halo teman-teman, bertemu kembali bersama Hosea di sini. Nah, kali ini aku pengen nge-review sebuah motor SMV 16 yang udah aku custom tipis-tipis. Jadi sebenarnya ini motor keluaran tahun 2022 yang udah sold out to Makassar, teman-teman. Jadi kemarin tuh motor ini udah laku ke Makassar before post karena memang beliaunya minta dicarikan. Nah, pada saat sudah dapet, sudah kita beli, udah kita bawa pulang, beliaunya menghendaki untuk motor ini di customnya seperti apa, di customnya tipis-tipis, nanti aku jelasin lebih detailnya ya teman-teman. Jadi buat motor SMV 16 ini juga sangat cukup digemari. Selain motor Kaisar Ruby, motor ini juga banyak digemari oleh para sultan tentunya, om-om di luar sana yang pengen tampil mempesona. Nah, yuk langsung aja, kira-kira apa aja sih yang di custom dari motor ini. Dan tentunya ini adalah custom tipis-tipis yang membuat look dari SMV 16 ini langsung berubah drastis dan membuat motor ini semakin keren punya tentunya. Oke, yuk langsung aja tanpa menunggu lama-lama kita review dari depan terlebih dahulu. Let's go guys. Oke teman-teman, seperti biasa yang pengen aku jelasin ke kalian adalah sisi bagian depan terlebih dahulu. Kira-kira ini motor kemarin yang aku rubah itu di sisi bagian mana? Yang pertama-tama pasti sudah kelihatan banget ya, udah kelihatan banget, yaitu dari sisi bagian stang. Jadi untuk stangnya ini udah aku ganti dengan stang model F hanger teman-teman. Nah ini memang request spesial dari yang beli motor ini, mas-masnya dari Makassar. Jadi pengennya motor ini yang pertama-tama Mas Jose, aku kepingin looknya ini diganti, untuk stangnya diganti F hanger. Dan tentu saja ini adalah suatu pilihan yang tepat karena memang ketika motor SMV 16 diganti dengan stang F hanger, looknya langsung berubah menjadi sangat gagah tentunya. Nah seperti itu. Untuk hand grip sisi bagian kanan ini masih menggunakan original bawaan dari motor SMV 16. Sayangnya untuk stabilizer setangnya itu atau pentilan yang ada di sisi pojok kanan dan kiri setang ini tidak bisa dipasang karena memang kalau di setang orinya itu dia ada ini ya teman-teman, ada lubang bautnya, tapi kalau di setang custom di sini tidak ada lubang baut. Jadi nanti sama masnya itu kepengen diganti untuk hand gripnya teman-teman. Nah terus juga untuk holder sisi sebelah kanan, di sini yang aku paling suka dari motor SMV 16 ini, di sini sudah disematkan tombol hazard, which is kita nggak perlu lagi naruh yang namanya hazard di motor ini karena memang motor ini sudah dilengkapi dengan lampu hazard teman-teman. Jadi menurut aku kalau apa ya, menjadi sebuah ciri khas motor besar jika memang dari pabrikan itu sudah disematkan yaitu hazard teman-teman, seperti itu. Terus juga di holder sebelah kanan ini ada engine cut off, terus juga ada lampu teman-teman untuk menyalakan lampu, mematikan lampu tombolnya, terus juga ada tombol start engine. Nah untuk master rem cakram sendiri di sisi atas ini masih menggunakan originalnya karena originalnya ini juga bagus. Terus juga sudah ada setelan preloadnya teman-teman untuk kita mau membuat handle-nya ini menjadi jauh atau dekat sesuai dengan panjang jari kita ya. Ini juga menurut aku cukup keren banget, jarang-jarang ada di motor cruiser ya tentunya. Terus untuk spionnya ini juga udah aku ganti aftermarket dan ini spionnya udah banyak banget dijual di toko-toko aksesoris motor tentunya. Dan untuk modelnya ini mirip-mirip menyerupai punya Harley teman-teman. Terus untuk handle kopling sebelah kiri di sini tidak ada setelan preload, tapi memang untuk modelnya di sini juga udah keren dengan finishing brass teman-teman. Terus juga untuk holder sebelah kiri di sini ada tombol high beam, low beam, terus ada tombol passing lamp, ada tombol rating, dan tentunya ada tombol bell ya. Dan spesialnya dari motor ini belnya udah diganti. Nah, kayak bunyi apa ayo? Motor-motor mobil-mobil BMW ya, bukan motor-motor BMW, mobil-mobil Eropa itu banyak ton gitu. Kalau masih tin, aduh pasti
motor-motor ini Supra, Grand gitu ya. Soalnya aku udah punya Supra juga di rumah. Nah seperti itu. Untuk spionnya ini juga sama, kanan dan kiri udah diganti aftermarket. Dan posisinya enaknya kalau di posisi untuk spion itu, kalau di SMV16 itu tinggal dibalik aja teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin extension untuk tambahan naruh spionnya. Jadi seperti itu. Jadi udah keren habis kalau posisi motor ini untuk sisi bagian depannya. Untuk T-bar di sini racernya juga menggunakan original. Jadi memang sedikit tricky teman-teman kalau punyanya racer SMV16 ini, untuk diameternya berbeda dengan racer-racer motor Harley atau motor Jepangan pada umumnya, karena dia memiliki diameter yang cukup besar. Dan itu membuat motor ini juga lebih keren sih. Memang untuk diameter stangnya dia akan terlihat besar dan lebih kokoh tentunya seperti itu. Nah, untuk area speedometer atau area kemudi di sini ada dua teman-teman, dimana untuk RPM-nya di sini ada yang analog dan juga ada yang digital. Untuk di digital sendiri ini cukup sangat lengkap untuk informasinya, dimana di sini ada indikator bensin, indikator kecepatan, ada jam, ada engine check, lampu netral, lampu rating, dan ada kilometernya juga. Jadi semuanya udah jelas banget ditunjukkan untuk dari sisi bagian kiri, dan untuk sisi bagian kanan di sini hanya ada RPM yang masih analog, dan itu membuat motor ini kesannya mewah teman-teman, dimana perpaduan antara analog dan digital dipakai di motor ini secara bersamaan, dan itu membuat menurut aku mewah banget. Karena apa? Salah satu dukungan dari kemewahan motor SMV16 ini karena memang juga banyak sekali krum-krum yang menempel di motor SM. Jadi membuat motor ini memang ya namanya krum-kruman kan pasti sudah jelas membuat motor itu semakin celing ya, dalam tanda kurung itu mengkilap. Jadi memang ya ada plus dan minusnya sih untuk krum-krumannya sendiri, dimana memang untuk krum-krumannya kita memang harus lebih rajin untuk merawatnya lagi. Jadi ya memang merawat sebuah motor itu lebih sulit daripada membeli ya teman-teman. Kalau membeli kita punya uang beli udah sampai situ aja, tapi kalau untuk merawat ya kita harus perhatiin olinya, akinya, tekanan bannya, semuanya harus kita perhatikan. Nah itu dia. Kalau masalah motor, merawat motor tentunya di barangdagangan.id sudah pasti luar biasa. Karena apa? Karena motor-motor yang mau kita jual itu pastinya kita salon terlebih dahulu supaya kegantengannya menjadi maksimal. Oke, balik lagi. Untuk rating depan ini masih menggunakan originalnya. Menurut aku ratingnya ini juga udah cakep, dimana model ratingnya ini kayak Harley ya, keren. Terus dia juga lancip ke belakangnya, ditambah lampunya udah LED. Keunggulan dari lampu LED selain lampunya kecil karena LED, dia juga terangnya sangat terang sekali teman-teman. Jadi listriknya sedikit, terus untuk penerangannya juga dia sangat terang sekali. Jadi membuat motor ini itu pada saat kita di depan salipan gitu ya, depan itu notice, wih ini motornya pasti motor mahal, karena memang bentukannya ini mahal. Padahal motornya juga tidak terlalu mahal, masih ya bisa dijangkau lah kantong-kantong mahasiswa ya. Karena biasanya kan banyak sekali yang DM aku, Mas Jose, Mas admin tolong dong cariin motor dengan kantong mahasiswa. Emang kantong mahasiswa itu sepanjang apa sih, sependek apa? Karena aku nggak tahu kan, kantong mahasiswa itu tergantung dari bapaknya ya. Kalau bapaknya orang kaya ya wis pasti bapaknya yang punya saldo gitu loh ya, canda saldo. Oke, untuk lampunya sendiri ini masih menggunakan original bawaan SM. Aku suka banget dengan model lampu SMV16 karena memang dia nah ada DRL-nya ya, terus juga dilengkari dengan lampu-lampu LED, dimana di sini tuh kerennya lampu ini tuh kayak punya mobil Eropa, yaitu mobil-mobil BMW itu. Jadi di dalam lampunya ini mewah banget teman-teman, dan untuk penerangannya juga sudah nggak diragukan lagi, sangat terang dan sangat cukup untuk kita pakai touring. Kalau mungkin teman-teman kepingin touring jauh ataupun ke pegunungan, ini juga sangat cukup. Tapi kalau pengen ditambahin, saran aku ditambahin lampu yang kuning ya teman-teman, supaya kabutnya bisa lebih terpecah gitu. Seperti itu. Nah, untuk shock depannya ini masih menggunakan original. Sorry, di sini ini ada kertas. Ini kemarin adalah kertas gesekan nomor rangka, jadi masih tetap aku taruh di sini karena memang motor ini boleh dihitung baru.
aku dapat motor ini dengan kilometer 2000 teman-teman. Jadi ya masih dibilang cukup baru. Terus di sini yang lebih kerennya lagi seperti Kaisa Ruby, ini juga sudah ada condom shocknya. Dimana condom shocknya itu bertujuan untuk apa? Ayo, pasti teman-teman di rumah udah pada tahu kalau ngikutin channel aku ya. Condom shock ini bertujuan untuk menghalau debu-debu jalanan yang mau nempel ke asyok, sehingga memperpanjang umur dari asyok itu sendiri atau seal shocknya. Jadi nggak gampang bocor teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk yang paling favorit di SMV16 itu kalau menurut aku velgnya sih. Velgnya ini ganteng, fix, gak ada obat. Velgnya cukup keren dengan ring 17 teman-teman. Ini bannya juga udah aku ganti ya, dengan ukuran 350 ring 17, jadi sedikit lebih besar. Terus membuat motor ini juga berubah total untuk tampilannya. Jadi memang ketika pakai ukuran orisinal bawaan SMV16 ini menurut aku kurang, karena memang dia sangat kecil untuk bannya. Jadi ketika kita ganti pakai merek Swallow 117 SB Classic ukuran 350 membuat aura motor ini menjadi lebih gahar tentunya. Seperti itu. Untuk spakbornya ini masih menggunakan orisinal bawaan dari SMV16 ini sendiri. Spakbornya juga modelnya cukup keren teman-teman. Menurut aku juga pas banget dipasang untuk model-model yang udah diganti air hanger. Ini model-modelnya seperti ini ya, Harley lowride gitu ya. Jadi ya menurut aku tuh keren habis sih. Nanti langsung aja kita lihat dari sisi bagian samping. Nah, untuk cakramnya ini sendiri ini juga masih menggunakan orisinal, dimana cakramnya ini juga sangat cukup lebar dan daya cengkeramnya sangat baik. Seperti itu. Kesan dan kesannya sih aku pakai ini kemarin aku coba untuk muter-muter Surabaya. Kesan dan kesannya itu enak banget kalau pakai stang Evanger. Posisi riding kita itu nyaman dan tentunya gaya di jalan. Oke, yuk langsung aja kita review dari sisi samping. Let's go. Nah, oke teman-teman, setelah tadi aku nge-review dari sisi bagian depan, saatnya aku pengen nge-review dari sisi bagian tengah teman-teman. Oke, yang pertama-tama kita langsung ke sisi atas. Ya, ini ada tangki teman-teman. Nah, tangkinya ini bertuliskan Sableng. Sableng itu alias nakal ya. Namanya juga anak motor itu kalau nggak punya kesan nakal itu kayaknya kurang maco. Tapi nakalnya di ini aja, di hutan aja ya, jangan di jalan raya. Kasihan, soalnya kalau di jalan raya kita harus menghargai juga, menghormati pengguna jalan lainnya teman-teman. Nah, terus untuk tangkinya, model tangkinya ini juga aku sangat keren sekali. Menurut aku model siluet dari motor SMV16 ini yang udah aku custom ini seperti Harley Breakout ya teman-teman. Nah, sayangnya yang belakang ini tidak softail model armnya, jadi tapi menurut aku untuk bahasa desainnya ini seperti Harley Breakout teman-teman, dimana untuk posisi shock depannya ini dia sedikit lebih selonjor seperti itu. Nah, untuk tangkinya ini aku suka banget untuk model tangkinya. Dia ini padat, tipih, terus panjang teman-teman, dan kayak apa ya, kayak kobra gitu. Di sini juga ada patahan-patahan yang membuat tangki ini menjadi lebih sporty. Terus juga yang aku seneng untuk ini ya teman-teman, lubang bahan bakarnya ya. Nah, ini juga keren habis sih. Posisinya bisa dibuka seperti ini. Terus juga pada saat kita ngisinya kepenuhan, ini juga langsung keluar melalui lubang-lubang yang ada di samping tangkinya ini. Jadi kita nggak perlu lagi takut nanti kalau kita ngisi BBM terlalu penuh terus bahan bakarnya tumpah, itu enggak. Kalau di motor ini memang dia sudah disediakan selang sendiri yang membuat rapi dan tidak kececeran di tangki-tangki teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk di area mesin di sini ada filter teman-teman. Ini adalah filter udara dari injection. Jadi injectionnya posisinya pas ada di tengah, terus dikeluarkan melalui filter udara ini. Berbeda dengan Kaisa Ruby. Kalau Kaisa Ruby di atas, di depan. Kalau ini ada di tengah-tengah persis. Jadi ini benar-benar filter udara teman-teman. Untuk mesinnya dia V-twin 250 cc. Terus juga di sini juga sudah ada cover engine teman-teman. Ini juga di airbrush bertuliskan Sableng. Kalau menurut aku ini juga ganteng sih, menambah motor ini kesannya keren habis. Seperti itu. Untuk knalpot kita udah ganti. Knalpotnya kita udah ganti full stainless steel teman-teman. Nah, ini kalau knalpot stainless steel itu suaranya udah enak banget karena ini free flow. Terus
untuk cover knalpotnya ini masih menggunakan original. Bagaimana jika kita berdendangkan untuk suara knalpotnya ya? Mungkin teman-teman penasaran seperti apa sih suara knalpot customan by barangdagangan.id ketika dinyalakan. Oke. Suara motor custom SMV16, knalpotnya udah di custom di barangdagangan.id. Knalpotnya Vivlo, keren banget sih menurut aku. Nah, terus juga di sini untuk area jok, ini area joknya masih standar teman-teman. Ini menggunakan jok standar. Modelnya juga aku sangat suka sih untuk model joknya ini, karena dia pipih, tidak terlalu tebal tapi juga nyaman digunakan. Salah satu keunggulan dari motor cruiser itu adalah posisi ridingnya guys. Jadi posisi riding motor cruiser itu enak banget karena ini ya, ketika stang udah diganti hanger, posisi tangan kita udah nggak lagi seperti ini tapi posisinya udah sejajar. Jadi kalau menurut aku posisi stang hanger yang paling enak itu adalah yang sejajar ini teman-teman. Jadi sejajar dengan punggung kita, posisinya kita lurus, tidak naik ataupun tidak turun, tapi posisi sejajar. Ini membuat tangan kita tidak terlalu pegal ya teman-teman. Mungkin di awal ketika kalian dari standar terus langsung ganti ke stang hanger itu pasti ada pegel, tapi mungkin 4 atau 5 hari setelah itu udah terbiasa dan gak pegel lagi. Nah untuk posisi kaki dia juga enak karena modelnya sedikit selonjor teman-teman ke depan gini. Injakan rem juga enak, postepnya juga enak. Jadi posisi motor cruiser itu memang posisi terbaik sih kalau menurut aku. Selama aku main motor cruiser itu adalah motor yang terbaik. Setelahnya baru motor adventure seperti itu. Oke. Nah untuk joknya aku sangat suka sekali. Jadi ini juga kalau buat tante-tante ya yang ingin memberikan izin suaminya beli motor kayak Ruby, SM, Benelli itu memang the best sih menurut aku, dengan harga yang luar biasa terjangkau, dengan posisi riding yang enak, dengan tampilan yang ganteng, dan dengan goncengan atau dengan passengernya yang dibonceng itu akan sangat nyaman. Nah untuk tutup aki di sini atau tutup box kelistrikan ini masih menggunakan originalnya, cuma ini dilapisin stiker karbon teman-teman, jadi membuat motor ini juga terlihat mewah. Untuk pijakan kaki juga masih menggunakan original bawaan. Nah untuk lampu rating yang awalnya di belakang aku ganti, aku pindah di tengah, posisinya di atas shockbreaker ya, shockbreaker belakang. Terus untuk shockbreakernya ini masih menggunakan shockbreaker orisinilnya, tapi aku custom lagi, aku pendekin turun sekitar 4 cm teman-teman. Jadi membuat tampilan motor ini siluetnya bagus sekali. Kalau awalnya kan posisinya tinggi, jadi membuat siluet dari motor ini kalau dari samping ketika spakbor yang sisi belakang bawah dilepas, itu membuat motor ini apa ya, jondil gitu loh. Jondil itu posisi spakbor kemana, posisi ban kemana, jadi tidak ketemu garis besarnya dari motor ini. Tapi ketika kita pendekin lagi sekitar turun 4 cm, membuat motor ini menjadi sangat cakep sih menurut aku. Jadi teman-teman juga bisa lihat dari sisi samping siluetnya juga cakep habis. Posisi potongan spakbor belakangnya ini juga segaris dengan posisi bannya ya teman-teman. Tadi membuat oke. Terus juga untuk plat nomor, tatakan plat nomor yang awalnya di belakang beserta dengan lampu belakangnya aku pindah ke sisi kiri. Jadi tatakan plat nomor motor ini aku pindah ke sisi kiri, sekaligus juga lampu belakangnya, dan membuat motor ini menjadi apa ya, rebel gitu. Rebel itu dalam artian orang umum, alias ya namanya juga motor custom, sesuai dengan selera, dan yang penting harus pas. Karena setiap orang bisa memiliki motor custom, tapi tidak setiap orang bisa meng-custom motornya dengan cukup manis dan cukup pas tentunya. Dengan budgeting yang ya minim, tapi membuat tampilan motor jadi sangat luar biasa keren tentunya. Oke, untuk velg dan ban belakang ini masih menggunakan originalnya. Bannya ini menggunakan ring 15 teman-teman, bawaan dari pabrikan SM sendiri. Untuk cakramnya juga masih menggunakan cakram original, dimana di sini untuk diameter belakangnya juga sudah sangat cukup mumpuni ketika mau kita pakai berkendara seperti itu. Jadi ya demikian review, boleh dibilang singkat ya, untuk motor SMV16 yang udah sold out to Makassar. Jadi motor ini besok akan dikirim ke Makassar melalui kapal teman-teman, kargo.
Dan tentunya aku juga sangat happy ketika aku mengcustom motor ini. Waktunya sangat singkat. Jadi kalau kalian beli motor di aku terus pengen di custom seperti ini, kurang lebihnya, karena kemarin setangnya aku ready, jadi 1 minggu udah jadi. Tapi yang ketika kita beli setang belum ready ya kira-kira 2 minggu lah, karena kita harus dulu setangnya. Setelah setang sampai kita pasang seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku motor ini dengan ubahan yang sangat simple tapi membuat kegandengannya cukup berubah drastis. Jadi buat teman-teman mungkin di rumah yang kepengen motor SM ini bisa menjadi, atau yang sudah punya motor SM ya, ini bisa menjadi salah satu referensi custom nanti. Jadi buat teman-teman yang kepengen knalpotnya kita juga bisa, pengen setangnya kita juga bisa bikinin seperti itu. Oke, terima kasih udah nonton vlog kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang cari motor bisa langsung hubungi aku di 082 334 244 556, atau kalian kalau pengen lihat Instagramnya boleh banget di barangdagangan.id. Kalau pengen nongkrong ke showroom, kita juga ada angkringan biker teman-teman. Posisi showroom kita ada di Surabaya Barat, Lidah Wetan, dekat Danau Unesa. Jadi kalau kalian kepingin nongkrong, ngopi di warkop kita, di angkringan bikers, kalian juga bisa langsung lihat unit-unit kita. Oke, terima kasih. Saya pamit. Buat teman-teman yang berkendara, utamakan keselamatan. Dan ingat ya teman-teman, ketika kita berkendara jangan sekali melanggar. Pelanggaran sekecil apapun itu adalah potensi kita untuk celaka. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah.